Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel HG Auto. Pada kali ini kita mau melakukan peredaman pada mobil Fortuner VRZ tahun 2021. Jadi mobil ini bermesin diesel teman-teman, dan tentunya suara mesin diesel ini masih masuk ke bagian dalam kabin. Untuk mereduksi dari suara mesin itu, kita akan melakukan peredaman pada firewall dan juga dashboard. Dan untuk firewallnya sendiri itu kita akan melakukan peredaman sebanyak 2 lapis, untuk dashboardnya juga 2 lapis. Untuk waktu pengerjaan itu sekitar 2-3 hari ya. Jadi karena kita perlu bongkar dashboardnya, perlu bongkar head unit, speedometer, banyak yang dibongkar, dan nanti kita pasang peredam. Baru nanti kita juga akan ukur gimana sebelum dan sesudah diredam. Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi ini kita mau tes hasil peredaman firewall dan juga dashboard pada Fortuner VRZ 2021. Jadi untuk peredamnya ini kita sudah lapisi mulai dari firewall sampai hingga lantai bagian sini teman-teman. Ini saya turun dulu untuk tunjukin. Jadi kita redam itu untuk sampai bagian sini. Ya, sekitar sini kita sudah redam sampai hingga pojok sini ya, batas maksimalnya. Lalu untuk peredam yang dipasang 2 lapis, yang lapis pertama CTK standar, lapisan kedua STP Ascent ya untuk bagian firewallnya. Lalu untuk bagian dashboardnya ini
Ini kita kasih CTK standar lapis pertama, lapis kedua kita pakai STP B+. Nah, jadi kita sebelumnya udah sempat cobain pada waktu lagi ngatur mobil di bengkel ya. Jadi kita sudah sempat puter, cuman pada waktu itu kita nggak sempat record. Jadi saya pribadi sudah coba mobil ini dan memang suara mesinnya agak masuk ya. Jadi makanya kenapa si pemilik mobil pingin diredam. Sebenarnya untuk VRZ 2021 ini menurut saya untuk suara mesinnya itu mirip kok sama VRZ yang sebelumnya. Cuman beda memang di interior dan eksterior. Nah, ini kita langsung coba aja posisi sambil jalan gimana hasilnya setelah diperedam. Ini sebelum jalan aja menurut saya udah kerasa sih. Jadi suara mesinnya itu masih ada, memang tidak hilang 100% ya, tapi cukup berkurang jauh dari sebelumnya. Ini menurut saya udah berkurang sekitar 35% sampai 45% lah. Lebih tenang. Jadi kalau mungkin kita puter radio atau lagu aja udah nutup pasti suara mesinnya. Ini kita coba jalan aja langsung. Jadi ini juga ada faktor X ya menurut saya, karena jarak antara dashboard dengan mesin ini pendek. Jadi mungkin itu yang menyebabkan suara mesin tuh terasa banget teman-teman. Tapi setelah diredam dengan 2 lapis ini lumayan berkurang dibandingkan tanpa peredam sama sekali ya. Jadi dari kedua lapis peredam itu juga mempunyai fungsi masing-masing. Yang lapis pertama vibro itu CTK berfungsi sebagai vibro damping, meredam getaran. STP Ascend sebagai isolator untuk ngeblok suara ya. Jadi suara itu diblok supaya tidak masuk ke kabin, dan absorber sendiri berfungsi untuk menyerap suara gaung atau gema yang dihasilkan dari mesin. Oke, ini kita coba jalan lurus ya. Lebih tenang teman-teman. Jadi suara mesinnya itu tidak terlalu masuk. Masih ada sedikit, tapi tidak separah ketika sebelum diredam. Sekarang kita coba posisi RPM tinggi ya. Kita dari awal injak gasnya agak dalam supaya akselerasinya naik. Nah itu kan di sana suara mesinnya baru terasa itu. Bentar. Di depan masih ada mobil. Nah ini kosong. Wah, di sini terasa sekali bedanya teman-teman. Kalau sebelumnya itu ketika kita gas agak dalam itu suara mesinnya sudah terasa. Ketika RPM tinggi itu terasa banget suara mesinnya. Ini lebih tenang sih dibandingkan sebelum diredam. Cuman kita belum putar lagu ya teman-teman. Ini kita coba putar lagu. Harusnya dengan kita putar lagu gitu udah hilang sih. Maksudnya kita sudah nggak perlu dengerin suara mesin lagi atau suara getaran dari mesin diesel ini ya. Kita langsung play aja lagunya. Ini posisi audio standar ya, tidak ada tambahan power processor, tidak ada tambahan audio apapun, masih standar semua. Dan ini kita putar lagunya lewat Bluetooth langsung ke head unit standar si Fortuner. Ini posisi volume 15, udah nggak dengar suara mesinnya ini. Coba kita kecilin 12 saja udah agak kependem ini. Nah kalau posisi 6 gini juga sebenarnya masih kecampur dikit sih. Cuman ibaratnya kita ini sudah teralihkan, konsentrasi kita sudah nggak ke suara mesin lagi, tapi sudah lebih ke menikmati musik ya.
Jadi volume 12 gini aja udah nikmatin lagu aja daripada kita dengerin suara mesin ya kan. Nah, posisi di volume 12 ini sudah nggak terasa teman-teman. Jadi mungkin sambil ngobrol atau mungkin saat perjalanan itu sudah nggak terganggu lah dengan suara mesin ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang peredam pada firewall ini membantu kita dalam mengurangi suara mesin diesel dari Fortuner ini. Kita coba radio ya. Wah, lagi putar lagu radionya, bahaya, bisa kena copyright. Balik ke Bluetooth aja. Kita lanjut. Jadi setelah kita pasang itu kita ukur kembali dengan posisi mic yang sama dan mendapatkan hasil ini ya. Jadi berkurang kurang lebih 2-3 dB teman-teman. Jadi untuk 2-3 dB itu sudah banyak banget sih, dalam arti banyak banget perbedaannya dibandingkan sebelumnya ya. Jadi kita juga sempat tes saat jalan ya, itu terasa sekali perbedaannya. Kita main volume dengan posisi audio standar ya, kita main volumenya head unit itu di sekitar volume 6 itu aja, 6 dari volume maksimalnya itu kalau nggak salah 25 apa 30 gitu. Itu udah ini sih, udah terasa banget. Jadi kita main volume di volume 6 dari 30 ya. Jadi cukup 1/4 dari total volume dengan posisi head unit standar, audio standar. Itu sudah ke cover teman-teman. Kalau suara pada waktu head unit mati ya jelas saja suara mesinnya masuk, karena tidak ada suara lain yang kita dengarkan selain suara mesin. Nah, sebenarnya itu pada saat meredam firewall itu harusnya bisa 3 lapis teman-teman. Yaitu lapis terakhir itu harusnya pakai noise block. Nah, ini juga peredam dari STP yang berfungsi sebagai blocking suara, sesuai namanya noise block. Jadi dia benar-benar yang ngeblok suara supaya nggak tembus sampai ke kabin mobil. Dan kenapa kita nggak pasang? Karena pada saat itu datangnya itu tidak bersamaan teman-teman. Jadi kita otomatis pasang black silver sama aksen. Nah, kalau sesuai ajaran dari master kelasnya STP itu dia itu harusnya 3 lapis. Jadi setelah vibro lalu STP aksen, nah harusnya setelah STP aksen itu dipasang ini noise block lagi. Sama juga pada dashboardnya, ini juga bisa diaplikasikan pada absorber. Jika mungkin ditambahkan noise block ini mungkin bisa lebih turun lagi angkanya hingga 2 dB-an lah, 1-2 dB. Jadi kalau ada noise block ini mungkin bisa lebih reduce lagi, lebih tereduksi lagi kebisingan dari suara mesin diesel itu.
Oke, sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari cara untuk mengurangi suara mesin diesel pada mobil kalian, ataupun mungkin mobil kalian bensin tapi kepingin direduksi suara mesinnya. Bisa langsung hubungi kita melalui Instagram, melalui DM, ataupun langsung kontak kita melalui WhatsApp. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye.